Halo guys, kembali lagi bersamaku di channel Nox TV. Kali ini aku akan membawakan alur cerita film yang menceritakan seorang detektif di kepolisian kerajaan yang sedang menyelidiki laporan tentang sebuah monster laut yang menyerang kota. Dan juga tak lama ia menguak konspirasi jahat yang melibatkan keluarga kerajaan. Setelah itu dia juga berperan dari dua kerajaan yang saling berperang dan juga membantu kerajaan untuk mengalahkan monster laut tersebut. Lalu penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak bacot lagi, langsung saja Still in Nox TV. Berlatar pada tahun 660 di Tiongkok, di mana pada tahun tersebut pengadilan kekaisaran Luoyang diperintahkan oleh Ratu Wu dari dinasti Tang. Tahun tersebut menjadi tahun yang tegang karena kerajaan Fuyu Raya menantang perbatasan di dinasti Tang di Laut Cina Timur. Ratu Wu menanggapi tantangan tersebut dengan mengerahkan armada kapal lautnya untuk melawan musuh. Akan tetapi di tengah laut, armada mereka diserang oleh monster laut misterius. Karena kejadian ini, semua warga panik dan khawatir. Lalu mereka mengadakan acara festival doa dan mempersembahkan gadis cantik yang bernama Yun Ruiji untuk menenangkan monster laut tersebut. Di tengah keramaian festival, seorang pria yang bernama Den Renji dari kota Ping tiba di Luoyang. Dia saat itu De Renji yang bisa membaca gerak-gerik bibir orang tak sengaja mendengar percakapan seorang kementerian kehakiman, yaitu Yuchi, yang berbicara kepada prajuritnya tentang serangan yang dialami armada laut Luoyang. Namun ia menghiraukannya dan memilih keluar festival. Ketika dia akan pergi, ia mendengar percakapan sekelompok orang yang mencurigakan yang berniat untuk menculik Yun Ruiji dan menjualnya. Sementara itu, Yuchi menemui Ratu Wu di dermaga, di mana Ratu Wu menuntut Yuchi agar menyelidiki monster laut yang menyerang armadanya, dan jika dia dalam 10 hari gagal, maka nyawanya akan menjadi taruhannya. Di samping itu, Di mendatangi kantor Dalisi untuk mendata menjadi detektif di sana. Tapi saat diwawancara, Di malah melihat peta dan menganalisa tempat penjahat yang akan menculik Yun Ruiji. Para penjahat mulai melaksanakan aksinya dengan membuat gas bius yang melibatkan penjaga dan Yun Ruiji pingsan. Ketika para penjahat ingin membawa gadis itu, Di datang menghentikan mereka. Namun karena kalah jumlah, Di kewalahan dan terkurung di dalam Tidak lama setelah itu, tiba-tiba muncul monster laut humanoid dari danau yang langsung melawan para penjahat dan merebut Yun Ruiji untuk dibawa ke dalam danau. Menyadari hal tersebut, Di mengejar makhluk itu di dalam danau. Dia kemudian melilitkan rerumputan ke monster tersebut untuk menjebaknya, dan setelah monster itu terjebak, Di langsung membawa gadis itu ke daratan. Bersama dengan itu, Yuchi datang ke tempat kejadian dan mulai membantai para penjahat. Setelah kejadian itu, Yuchi malah menangkap Di karena bertindak sendirian dan mencuri rencana dari Dalisi. Singkat cerita, saat di dalam tahanan, Di mencoba menarik perhatian asisten medis yang bernama Satao dan mengungkapkan kalau dia tahu kisah hidup Satao serta masa depannya. Di juga berjanji akan memberitahu masa depan yang baik untuk Satao dengan syarat Satao harus membantunya. Setelah Satao setuju, Di meminta dia membawa obat cacar kucing, di mana ternyata Di alergi obat cacar tersebut sehingga membuatnya gatal-gatal dan juga muntah. Satao pun memberitahu para penjaga kalau Di mengalami virus mematikan dan harus diisolasi, sehingga Di dipindahkan ke tempat yang jauh dari tahanan lain.
Keduanya lalu menuju ke Kaisaran untuk menyelidiki humanoid danau yang diduga bakal menculik gadis Yun Ruiji kembali. Dan benar saja, setelah Yun Ruiji ditinggal pelayannya, dia didatangi monster humanoid yang membuatnya ketakutan. Akan tetapi, monster tersebut menunjuk tulisan Huang Zhen yang merupakan pacar gadis itu sekaligus pembuat teh. Dan monster itu mengaku kalau dirinya adalah Yuang Zhen. Namun karena Yuang tidak bisa berbicara dengan jelas, jadi dia menulis sebuah petunjuk yang membuatnya bisa seperti sekarang. Bersama dengan itu, sekelompok orang bertopeng muncul dan menyerang tempat mereka tanpa alasan yang jelas. Di yang baru tiba langsung menyerang kelompok itu dengan bantuan sedangkan Yuchi yang sedang ngeteh di sebelah sana juga mendapat serangan kelompok tersebut. Namun karena Yuchi memiliki kemampuan bela diri yang sangat luar biasa, dia mampu melawan kelompok itu sendiri. Di tengah pertarungan, dua penjahat bertopeng melepaskan ribuan lebah yang akhirnya memaksa Yuchi masuk ke dalam danau. Setelah Di lebih unggul, kelompok bertopeng itu melarikan diri dan masuk ke dalam danau dan berenang ke laut. Di dan Sato kemudian menolong Yuchi yang keracunan akibat serangan lebah. Di lain tempat, kelompok bertopeng itu menemui komandannya yang bernama Hoi dan melapor kalau di Loyang ada seorang yang hebat dalam teknik bela diri. Namun sang komandan tak peduli dan meminta mereka agar cepat-cepat menangkap Yuang Zhen dan Yun Ruiji. Keesokan harinya, Yun Ruiji mendekati Di dan mengungkapkan monster itu adalah kekasihnya, yaitu Yuang Zhen. Jadi dia meminta bantuan Di untuk menolong Yuan agar kembali ke bentuk manusianya. Dia pun setuju untuk membantunya dan membawa tusuk konde tersebut sebagai petunjuk. Di kemudian menemukan Yuchi serta anak buahnya yang menyiksa tukang pembuat topeng untuk mencari pelaku kelompok penjahat tadi malam. Di menghentikan mereka dan mengatakan penjahat bertopeng itu bukan dari kota Loyang, melainkan dari wilayah timur karena dia sempat mendengar aksen bahasa timur. Dia menyerahkan petunjuk dari Yuang yang berupa tulisan kain ke Yuchi dan terungkap yaitu bertuliskan teh lidah burung yang merupakan resep dari kedai teh Trengkuli, di mana teh tersebut hanya boleh diminum oleh orang-orang kekaisaran. Mengetahui hal itu, Yuchi dan pasukannya pergi ke kedai teh Trengkuli. Namun sesampainya di sana, tak ada satu orang pun yang sedang bekerja. Dari sinilah disadar bahwa ada pengkhianat yang membocorkan informasi tersebut ke orang-orang kedai. Menyadari Dalisi sudah tak aman, Di, Sato dan Ruiji pun kemudian bertemu diam-diam, di mana mereka melihat warna tusuk konde Ruiji mulai memudar. Dari situlah mereka berasumsi bahwa Yuang membuatnya dari lilin. Di malam harinya, mereka pergi ke tempat pembuat lilin dan menemukan Zhuang yang sedang makan burung. Tanpa memikir panjang, Di dan Sato pun bergabung untuk menjatuhkan Zhuang. Setelah berhasil, Sato memeriksa bahwa keadaan Yuan yang sekarang dikarenakan parasit. Dan untuk mengobatinya, mereka harus membawa Yuan ke gurunya Sato untuk meminta bantuan. Di lain tempat, Hoi dan anak buahnya sedang membagikan ikan yang sudah diberikan obat parasit dan juga racun untuk monster buatannya. Dari sinilah monster-monster laut terbentuk karena mutasi buatan dari Hoi, termasuk monster yang menyerang armada dinasti Tang. Sementara itu, Di membawa Yuan ke gurunya Sato yang bernama Wang Pu. Sesampai di sana, Wang Pu yang memiliki tangan burik sangat tertarik dengan tangan Ruiji yang sangat mulus. Hal ini membuat Yuan marah dan mengamuk, tapi untungnya mereka berhasil menenangkan Yuan dan menggunakan obat penenang. Wang Pu mengungkapkan kalau perubahan Yuan diakibatkan oleh kotoran kumbang. Namun ia mengaku bisa menyembuhkan Yuan dari parasit tersebut.
Singkat cerita, setelah Yuan sadar, kemudian dia ingat bagaimana semua ini bisa terjadi. Yuan mengaku setengah tahun yang lalu ia mendapatkan tamu, yaitu pedagang teh dari wilayah timur yang ternyata adalah Hou Yi. Namun beberapa hari kemudian, kulit Yuan tiba-tiba berubah menjadi hijau. Ia juga mendapat surat dari Hou Yi yang menuliskan bahwa dia terinfeksi racun parasit. Rupa-rupanya, Hou Yi yang diam-diam meneteskan racun ke dalam teh milik Yuan saat keduanya bertemu. Tak hanya itu saja, Hou Yi juga menangkap Yuan dan mengurungnya di sebuah pulau untuk memaksanya membuat teh lidah burung setiap hari, yang mana teh itu nantinya akan dicampur bersama parasit sehingga akan meracuni teh kekaisaran dan membunuh kaisar serta orang-orang di istananya. Wang Pu membuat obat penawar yang bisa diminum oleh orang-orang di kekaisaran untuk mencegah bencana tersebut. Di lalu mengirim pesan kepada Yuqi untuk bertemu di belakang dengan memberi kode lewat makanannya. Saat keduanya bertemu, Yuqi langsung menyerang Di yang selalu unggul dalam memecahkan kasus. Di lalu mengungkapkan dia memiliki petunjuk lain, tapi Yuqi harus membantunya untuk meyakinkan sang ratu. Keesokan harinya, keduanya menghadap ke ratu dan menjelaskan tentang teh lidah burung yang sudah diracuni. Dan untuk membuktikannya, Di meminta salah satu anggota kekaisaran untuk meminum obat penawar yang sudah dibawa. Akhirnya, menteri administrasi pun dipilih sebagai bahan percobaan. Tapi jika dalam 2 jam tidak ada perubahan, maka Di akan dieksekusi mati. Singkat cerita, setelah 2 jam berlalu, terlihat bahwa tak ada perubahan apapun yang dialami oleh Pak Menteri itu. Menyadari hal itu, sang ratu pun meminta agar Di segera dieksekusi. Saat Di hendak dieksekusi, Satao dan Ruiji tiba-tiba datang untuk menyampaikan agar menteri itu menunggu 1 jam lagi karena Wang Pu salah dalam memprediksi obatnya. Dan benar saja, nggak lama kemudian ratu mendapat kabar kalau ada sesuatu yang salah pada Pak Menteri. Dan saat dilihat, banyak sekali serangga yang keluar dari mulut Pak Menteri. Saat setelah kejadian itu, ratu dan anggota kerajaan pun akhirnya mau meminum obat penawar tersebut. Karena aksi heroiknya itu, Di diangkat menjadi komisaris kerajaan dengan kekuasaan penuh. Tentu saja itu membuat Yuqi sedikit iri dengki dengan pencapaian Di. Meski begitu, Di tetap berteman dengan Yuqi dan mengungkapkan kalau dia akan mengungkap siapa yang berkhianat di Dalisi. Di lalu mengerahkan pasukan kekaisaran untuk menuju ke selatan kota dan menangkap para orang-orang timur. Tapi sebelum itu, dia menyuruh pasukannya agar bergerak setelah pasukannya habis. Ternyata hal itu dilakukan untuk memberi waktu pengkhianat Dalisi untuk pergi terlebih dahulu dan mengingati orang-orang pasukan timur. Di saat itulah Yuqi sedang menunggu di gerbang belakang dan menemui satu orang prajurit yang pergi terlebih dahulu, yang sudah pastinya dialah pengkhianatnya. Yuqi pun langsung menyergap orang tersebut dan mengejarnya sampai ke Laut Cina. Sedangkan Di menyuruh orang lain agar memindahkan para prajurit menuju ke Sungai Pir untuk membantu Yuqi. Sementara itu, di Sungai Pir, Yuqi melihat orang-orang timur langsung menyelam ke dalam. Dia pun segera menyelam untuk menangkap mereka. Tetapi di waktu yang sama, monster ikan pari yang sudah dimutasi Hou Yi muncul dan menyerang Yuqi. Bersama dengan itu, Di dan para prajuritnya tiba. Namun karena terlalu dekat, Di terkena sabitan ikan pari dan jatuh ke sungai. Tapi karena tidak bisa berenang, Yuqi pun datang untuk membantunya. Sedangkan monster itu pergi begitu saja. Yuqi meyakini bahwa ada 1 dari 5 pulau yang menjadi tempat persembunyian mereka. Jadi mereka menanyakan ke Yuan yang sebelumnya pernah ditangkap oleh orang-orang timur. Yuan yang kemudian mengaku kalau dia hanya mengikuti arus timur sampai akhirnya dia melihat lampu-lampu. Berdasarkan dari penjelasan Yuan, Di dengan yakin bahwa itu adalah kerajaan Fuyu. Di saat itu juga, Yuan memberitahu Di bahwa Ruiji lama tak terlihat. Di pun langsung menghadap ke ratu karena Di tahu kalau Ruiji ditahan di sana sebab dia berasal dari kerajaan Fuyu atau kerajaan musuh. Untuk melepaskan Ruiji, Di dan ratu akhirnya bertaruh. Kalau Di bisa menangkap pemimpin kelompok bertopeng, maka Ruiji akan dilepaskan, dan jika dia gagal, maka mereka akan dieksekusi mati bersama. Keesokan harinya, Di dan Yuqi serta prajurit lainnya langsung menuju ke pulau tempat pemimpin bertopeng itu bersembunyi.
Mereka lalu sampai di pulau tersebut pada malam hari, di mana Hoi dan anak buahnya sedang membakar tumbuhan racun. Tapi untungnya Di dan yang lainnya sudah tiba terlebih dahulu dan di tengah pertarungan yang sengit itu, Di memanfaatkan tumbuhan beracun untuk menjatuhkan para musuhnya. Sementara itu, Yuchi bertarung melawan Hoi. Di situ, Yuchi terus memojokkan Hoi sehingga dia memilih terjun ke jurang. Tapi para prajurit tak percaya kalau Hoi meninggal dan berpikir kalau mungkin dia bersembunyi di bawah. Akhirnya mereka menuruni batu tebing menggunakan tali, dan benar saja Hoi yang memakai topeng ternyata masih hidup dan menunggunya di bawah. Hal itu membuat mereka kembali bertarung. Setelah bertarung yang cukup lama, Yuchi melompat ke Hoi dan mengikat tali di lehernya. Setelah mengalahkan pasukan bertopeng, mereka kembali bertemu monster laut yang langsung menyerang armada mereka. Dengan segera, mereka pun melemparkan umpan ikan yang sudah diberi racun ke monster laut. Akan tetapi, monster laut malah menyeret kapal mereka hingga hancur tak berbentuk. Saat kapal mereka yang tersisa satu, Di menggunakan kudanya untuk memancing si monster. Sedangkan Yuchi melompat untuk memanah mata si monster. Namun monster itu kembali muncul mencoba menenggelamkan kapal mereka, sampai akhirnya si monster tiba-tiba berhenti karena racunnya sudah mulai bekerja sebelum akhirnya si monster benar-benar tewas. Setelah mengalahkan monster tersebut, Kekaisaran Tang kemudian merayakan kemenangan mereka. Lalu Di juga dianugerahi Dragon Timing Mace yang langsung diberikan oleh sang kaisar dan ditunjuk langsung sebagai kepala baru dari Dan untuk menghindari konflik yang berlanjut serta ratu yang terpendam, Di pun menyarankan Zhuang serta Yuchi agar meninggalkan kota Loyang dan memulai hidup baru mereka di sana. Dan film pun berakhir.